Hai guys, selamat pagi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam diri kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan anugerah kesehatan selalu ada dalam tubuh kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Guys, selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku kaum muslim di hari yang ke-23 ini. Tidak terasa ya guys, 1 minggu lagi merayakan hari Idul Fitri, kembali ke fitrah kita masing-masing, kembali suci. Guys, hari ini kita akan bahas tentang ada apa dengan BPJS ya. Namun sebelumnya guys, selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi. Silahkan untuk komen dengan komen-komen yang membangun agar kita bisa terus membangun diri kita dan orang lain. Guys, setelah dibatalkan oleh MA tentang kenaikan iuran BPJS, kembali Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden untuk kenaikan iuran BPJS. Ya, tentu dengan keluarnya surat ini banyak pro dan kontra. Ya, kita persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk mengomentari apakah kita pro atau kontra. Yang kontra ya kita bahas detail satu-satu aja ya. Yang kontra tentu mengatakan kenapa Jokowi tidak peka terhadap penderitaan rakyatnya ya, yang di masa pandemi ini masih dibebani dengan kenaikan iuran BPJS, walaupun kenaikan itu sebetulnya nanti mulai berlaku pada 1 Juli ya. Ini diperkirakan bahwa pandemi corona ini sudah turun ya, atau mungkin sudah dalam tataran kehidupan yang mendekati normal kembali ya. Namun apapun itu, dengan pengumuman ini tentunya teman-teman yang kontra tentu tidak menginginkan kenaikan iuran BPJS ini ya, walaupun kita tahu bahwa untuk yang kelas 3 masih disubsidi sebesar 16.000 yang nanti akan diturunkan pada 2021 subsidinya sebesar 7.000 ya. Nah, silahkan kita sama-sama menilai apakah kebijakan ini benar-benar pro rakyat atau ada sesuatu yang harus dikoreksi oleh Presiden Jokowi, misalkan ya, menurunkan anggaran-anggaran yang kurang penting untuk dimasukkan ke dalam anggaran kesehatan. Seperti kita ketahui kewajiban untuk dana pendidikan sebesar 20%. Nah, apakah itu misalkan untuk kesehatan juga dinaikkan untuk dana kesehatannya ya guys. Itu jalan-jalan yang mungkin bisa ditempuh oleh pemerintah, walaupun kita mungkin nggak tahu apakah anggaran-anggaran ini dengan adanya pandemi ini sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Yang tahu persis adalah Ibu Sri Mulyani tentunya ya guys ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang pro mengatakan begini, BPJS ini memang sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Untuk membayar rumah sakit sudah tidak ada kemampuan, karena apa? Ada kebebasan terutama dalam tanda kutip adalah golongan-golongan orang yang mampu ya, itu menggunakan iuran BPJS dengan golongan kelas 1 dan kelas 2 ya. Ini yang membebani pemerintah. Sedikit-sedikit mereka masuk ke dalam
rumah sakit ya, nggak tahu, padahal kan itu harus ada screening dari vaskes ya, kemudian rumah sakit golongan 3, baru golongan 2, golongan 1. Nah, inilah screening inilah mungkin yang perlu ditingkatkan, diketatkan supaya BPJS tidak mengalami defisit ya. Kita nggak tahu manajemen BPJS sebaik apa ya. Gaji, kita tahu bahwa gaji pegawai BPJS sudah dinaikkan ya. Nah, teman-teman yang pro ini tetap mendukung kenaikan ini karena supaya pemerintah atau BPJS tidak mengalami kebangkrutan ya. Dan yang dinaikkan tinggi itu adalah golongan kelas 1 dan kelas 2, sedangkan yang kelas 3 ini kan masih disubsidi ya. Itu yang artinya ada subsidi silang ya, dari kelas 1, kelas 2 ke kelas 3 ya. Kita tahu bahwa penduduk Indonesia kebanyakan adalah di kelas 3 ya. Nah, inilah yang perlu kita bantu ya. Ini teman-teman yang pro mengatakan semacam itu. Nah, kalau dengan adanya kenaikan ini kemudian seperti kelas 1, kelas 2 itu bisa menurunkan kelasnya ke kelas 3 kalau tidak mau mengalami kenaikan yang besar untuk iuran BPJS ini. Yang penting adalah bahwa program kesejahteraan kesehatan ini bisa berjalan dengan baik ya guys ya. Apapun itu ya, baik yang kontra maupun yang pro, mari kita cari solusi yang baik ya. Kalau memang yang kontra itu mau melakukan gugatan kembali ke Mahkamah Agung, silahkan. Mungkin ada penilaian tersendiri ya. Kita boleh sah-sah saja ya mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung seperti yang kemarin dilakukan dan akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan ya. Silahkan ya. Yang penting adalah kita jangan menghujat pemerintah bahwa pemerintah tidak peka terhadap penderitaan rakyatnya ya. Tentu kita kalau dalam posisi sebagai pemerintah, kita juga tentu akan berpikir bagaimana cara mengelola keuangan negara yang saat ini juga mengalami defisit tentunya, yang digunakan untuk pembiayaan menangani COVID-19 ya. Nah, pemerintah tentu juga pusing menangani keuangan ini. Mari kita bijak, tidak usah menghujat pemerintah, kita sama-sama cari solusinya ya, baik yang pro maupun yang kontra. Tidak usah saling berdebat untuk menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting adalah kita fokus supaya program BPJS ini bisa berjalan dengan baik dan rakyat tercover kesehatannya ya. Mari kita bersama-sama ciptakan Indonesia makin tangguh, Indonesia makin sehat. Damai sejahtera terus meliputi kita semua. Amin.